Halo, kembali lagi bersama Pak Butaju Science di channel Tani. Oke sahabat Tani, kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat insektisida atau surfaktan terkuat yang ada saat ini, yaitu Jadam Wetting Agent atau disebut JWA atau JWA. Nah, jadi teman-teman, ini adalah insektisida yang benar-benar powerful ya. Jadi teman-teman jika sudah bisa membuat ini, saya pastikan tidak perlu membeli lagi insektisida yang mahal-mahal di pasaran. Teman-teman bisa membuat sendiri di rumah. Oke, sekarang saya akan tunjukkan cara membuat JWA sebanyak 3 liter. Karena kita kebunnya kecil ya, jadi kita nggak perlu banyak-banyak bikinnya. Kita bikin 3 liter saja. Nah, apa yang dibutuhkan? Yang pertama, wadah untuk membuat JWA ya. Ini kapasitas 3 liter. Lalu yang kita butuhkan adalah kalium hidroksida atau disingkat KOH. Karena kita membuat 3 liter, kita membutuhkan sebanyak 96 gram. Ingat, takaran harus akurat ya, tidak boleh dikurangi atau dilebihkan. Lalu yang kedua, ini ada minyak goreng. Kita gunakan merek Bimoli. Kita sudah pernah menggunakan minyak yang lebih murah, hasilnya kurang bagus. Ini sebanyak 540 gram. Lalu yang terakhir, ini air murni. Ini air di bawah 50 ppm ya. Kebetulan yang kami gunakan adalah sekitar 20 ppm. Ini air murni. Tidak boleh menggunakan air sembarangan, harus menggunakan air murni. Ini sebanyak 75 gram. Saya ulangi, bahan yang dibutuhkan adalah kalium hidroksida sebanyak 96 gram. Lalu minyak goreng sebanyak 540 gram. Lalu air murni sebanyak 75 gram. Oke, sekarang kita akan masuk bagaimana proses pembuatannya. Oke, sekarang kita akan menuju proses pembuatan. Yang pertama, kita masukkan air yang sudah kita timbang tadi. Yang kedua, lalu kita masukkan KOH. Kita aduk-aduk seperti ini ya kawan-kawan. Hati-hati ya, ini panas dan menguap, jangan sampai dihirup. Nah, kita aduk-aduk saja seperti ini sampai dia benar-benar larut. Dalam proses pembuatan JWA ini, usahakan di ruangan terbuka ya teman-teman. Karena larutan air dengan KOH ini mengeluarkan gas. Nah, jadi jangan lakukan di ruangan tertutup, lakukan di ruangan terbuka supaya sirkulasi udara lancar. Nah, ini sudah mulai larut ya. Nah, ini panas ya kawan-kawan. Tidak perlu menunggu sampai dingin. Kita cukup pastikan kalau sudah 100% larut. Nanti kita akan masukkan minyak gorengnya. Kita tunggu di sebentar lagi. Nah, ini sudah mulai larut ya. Satu lagi, saat pembuatan JWA, wadah ini harus benar-benar bersih ya, tidak boleh ada debu-debu sedikit pun. Dan saat kita mencucinya pun kita menggunakan air yang di bawah 50 ppm supaya tidak ada kalsium-kalsium yang mengendap di dinding-dinding wadah ini. Jika kita bersihkan dengan air yang ppm tinggi, itu akan mengganggu nanti di hasil akhir. Sebaiknya cuci dengan air murni. Nah, oke, kita lanjut. Nah, ini sudah larut ya, sudah larut 100%. Nah, lalu kita masukkan minyak goreng. Kami menggunakan minyak goreng merek Bimoli. Dan ini kami tidak di-endorse ya. Bimoli kalau mengendorse silahkan. Kita masukkan minyaknya. Sudah. Nah,
kita aduk aja seperti ini. Kita menggunakan pengaduk telur ini ya. Jika teman-teman punya bor listrik, lebih bagus lagi menggunakan bor listrik. Sebenarnya ini tidak direkomendasikan ya menggunakan alat manual seperti ini, karena bisa jadi kita nanti terjadi kegagalan. Tapi kami selama ini tidak pernah ada masalah menggunakan ini. Nah, kita aduk saja seperti ini kawan-kawan. Aduk-aduk sampai dia menjadi seperti mayones. Mungkin dibutuhkan waktu kurang lebih sekitar 5 menitan lah. Nah, ini sudah mulai mengental ya teman-teman. Ini sudah mulai mengental. Nah, kita terus lanjutkan pengadukan sampai dia benar-benar seperti mayones. Nah, ini kawan-kawan ya. Ini sudah mulai membentuk seperti mayones ya. Nah, jika seperti ini, proses pengadukan sudah selesai kawan-kawan. Kita aduk lagi sedikit lagi untuk memastikan bahwa dia benar-benar homogen ya. Udah, seperti ini sudah cukup kawan-kawan. Kita stop pengadukan. Kita biarkan ini selama 3 hari. Nanti kita akan encerkan untuk menjadi JWA. Baiklah sahabat tani, sekarang kita akan lanjut ke proses pencairan JWA yang kita sudah bikin 3 hari yang lalu ya. Seperti ini hasilnya. Ini kita akan membuat sebanyak 3 liter JWA. Ini hasilnya sudah seperti margarin ya. Kita encerkan dengan menggunakan air sebanyak 2,4 liter atau 2400 mili ya. Ingat, airnya harus ditakar ya. Ini sudah akurat, kita takar sebanyak 2400. Kita masukkan dulu sedikit air untuk menghancurkan yang ada di sini. Seperti ini. Kita hancurkan dulu. Oke, ini sudah hancur ya. Nah, jika sudah hancur seperti ini, kita masukkan saja semua airnya. Kita aduk-aduk lagi. Ini sudah hancur ya, sudah mulai larut. Kita masukkan saja semuanya. Kita aduk-aduk pelan-pelan seperti ini. Tidak usah buru-buru ya teman-teman, karena proses pencairan ini butuh waktu sekitar 24 jam. Nanti kita akan aduk sekitar setiap 1 jam sekali atau 2 jam sekali lah, supaya mempercepat proses pencairannya. Sudah mulai larut ya. Kita tidak perlu aduk-aduk dengan lama, kita cukup aduk seperti ini sebentar, lalu kita biarkan, nanti 1 jam kemudian kita aduk kembali. Seperti itu. Kita akan tunggu proses ini sampai 24 jam. Oke sahabat tani, ini adalah proses setelah kita diamkan selama 24 jam ya. Setelah proses pencairan kita aduk-aduk selama 24 jam. Ini hasilnya seperti ini. JWA sudah siap pakai. Oke, sudah seperti ini, teman-teman sudah bisa memakai ya. Ini hasilnya cukup bening. Nah, jika teman-teman membuat dengan minyak canola, mungkin hasilnya bisa jauh lebih bening dari ini ya. Hanya saja minyak canola harganya lebih mahal. Kita pakai minyak sawit saja, tidak masalah. Keampuhannya juga tetap sama-sama ampuhnya. Berapa dosis untuk pemakaian JWA? Biasa yang kami lakukan adalah kami sering memakai di dosis 10 mili sampai 30 mili per liter.
Jika untuk pencegahan kami biasa memakai dosis 10 ml per liter. Jika sudah serangannya masif, biasanya kita pakai sekitar 25 sampai 30 ml per liter. Atau jika teman-teman pakai tangki yang 16 ml, untuk serangan masif biasanya kami pakai sekitar 1 gelas aqua. Untuk per tangkinya 1 gelas aqua, 1 gelas, 2 gelas boleh lah. Intinya JWA ini semakin pekat akan semakin ampuh, hanya saja kan boros. Nanti teman-teman bisa melakukan uji coba sendiri ya di rumah. Tapi biasanya yang kami lakukan di dosis 15 mili saja ini cukup efektif membunuh ulat dengan instan. Oke? Mungkin bagi teman-teman yang malas mau bikin sendiri, kami juga menerima orderan ya. Teman-teman misal malas, Mak, bikin sendiri, saya beli saja. Monggo. Saya juga bisa terima orderan pembuatan JWA. Mau JWA dari minyak canola, mau minyak sawit, kami bisa. Atau jarum sulfur sekalipun, kami terima orderan. Oke sahabat tani, saya sedikit akan memberikan contoh pembuatan JWA yang gagal. Mungkin gagalnya menurut saya ini dikarenakan minyak sawit yang kurang murni ya. Kami tidak akan sebut merek. Nah, ini hasilnya seperti ini ya teman-teman. Jika membuat JWA yang minyaknya tidak berkualitas, hasilnya jadi seperti susu, seperti ini. Nah, seperti ini nih contoh JWA, pembuatan JWA yang gagal ya. Tapi ini tetap bisa dipakai ya teman-teman, jangan dibuang. Meskipun teman-teman seandainya bikin JWA gagal seperti ini, tetap bisa dipakai. Hanya saja tampilannya kurang bagus. Ini tetap sama efektifnya kok. Sekian dulu tips dari saya. Jadi teman-teman tidak usah takut jika JWA-nya gagal, jangan dibuang. Tetap bisa dipakai. Bisa dipakai untuk insektisida, juga bisa dipakai untuk sabun cuci piring maupun sabun cuci baju. Ingat, JWA itu adalah sabun ya. Sabun natural. Dia akan terdegradasi ke alam hanya dalam waktu kurang lebih 5 hari. Jadi ini sabun yang aman sekali. Fungsi JWA adalah insektisida juga sebagai sabun. Sekian konten kali ini. Gaskan.